Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Dunia Pendidikan. Kali ini kita bakalan membahas mengenai identifikasi kebutuhan multimedia pembelajaran pendidikan agama Islam dengan saya sendiri, Dery Adi Fernando, mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang dengan NIM 2270211007. Nah, mengawali dari pembahasan kali ini, seperti biasa saya akan memulai dengan memberi sebuah quotes, yakni mengikuti zaman adalah salah satu kunci kesuksesan. Tetapi, ada elemen-elemen dasar yang harus dimiliki untuk membentengi diri kita dengan perkembangan zaman tersebut. Kita awali dengan pendahuluan, di mana dalam upaya meningkatkan efektivitas pembelajaran, penggunaan multimedia telah menjadi sangat relevan. Identifikasi kebutuhan multimedia dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam ini merupakan langkah awal yang sangat krusial dalam pengembangan kurikulum dan materi pembelajaran yang sesuai dengan pengembangan teknologi dan kebutuhan peserta didik. Adapun rumusan masalah, yang pertama ialah bagaimana penggunaan multimedia dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran dalam pendidikan agama Islam. Yang kedua, apa dampak penggunaan multimedia dalam pembelajaran pendidikan agama Islam terhadap motivasi siswa. Yang terakhir ialah bagaimana metode identifikasi kebutuhan multimedia dapat disesuaikan dengan konteks pembelajaran pendidikan agama Islam untuk mencapai tujuan pembelajaran yang optimal. Nah, selanjutnya memasuki pada pembahasan mengenai definisi multimedia dalam konteks pendidikan. Secara garis besar, multimedia berasal dari dua kata, yakni multi dan media. Kata multi berarti lebih dari satu, sedangkan media yang berarti adalah perantara. Nah, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwasanya multimedia berarti beberapa perantara, dalam hal ini seperti teks, audio, maupun visual. Dalam hal ini, ada salah satu tokoh yang bernama Thomson yang mendefinisikan multimedia ialah sebagai sistem yang menggabungkan antara video, gambar, animasi, maupun secara bagian-bagian interaktif yang lainnya. Selanjutnya dapat kita lihat mengenai rekap keaktifan belajar siswa yang menggunakan multimedia. Ini memiliki kenaikan yang sangat signifikan dalam proses pembelajaran. Media adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan, informasi, maupun konten yang layak. Nah, adapun jenis-jenis media yang dapat digunakan ialah dalam proses pembelajaran diantaranya media gambar, media audio, media video, maupun media digital atau cetak. Nah, selanjutnya kebutuhan multimedia dalam pembelajaran PHI merupakan suatu pendekatan yang sangat memanfaatkan berbagai bentuk media dan teknologi untuk memperkaya pengalaman pembelajaran agama. Nah, berikut ada beberapa alasan mengapa multimedia itu sangat penting dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam. Di antaranya, yang pertama ialah visualisasi materi. Di mana dengan visualisasi materi ini merupakan sangat membantu siswa dalam proses pembelajaran, seperti mudah memahami konsep yang kompleks atau abstrak dengan menggambarkan informasi dalam bentuk yang lebih sederhana atau mudah dicernai oleh peserta didik tersebut. Yang kedua ialah untuk meningkatkan pemahaman konsep, di mana multimedia ini sangat membantu siswa dalam memahami sebuah konsep-konsep pembelajaran agama Islam yang lebih baik melalui penggunaan seperti ilustrasi, diagram, maupun simulasi. Selanjutnya kita dapat melihat bagaimana prosedur analisis kebutuhan multimedia dalam proses pembelajaran yang interaktif. Nah, yang pertama adalah menentukan dan merumuskan tujuan analisis. Yang kedua, menentukan target audiens dan target cuplikan. Yang ketiga, menentukan modal dan analisis kebutuhan. Yang keempat, menentukan topik. Yang kelima, melakukan review atau uji ahli. Yang keenam, melakukan revisi. Dan yang terakhir ialah melakukan finalisasi atau hasil analisis kebutuhan. Nah, selanjutnya identifikasi kebutuhan multimedia. Ini merupakan langkah awal dalam pengembangan proyek atau multimedia yang bertujuan untuk memahami dan mendefinisikan apa yang diperlukan dalam proyek tersebut. Nah, ada beberapa langkah dan konsep penting dalam identifikasi kebutuhan multimedia. Yang pertama ialah tujuan dan sasaran, di mana identifikasi kebutuhan dimulai dengan pemahaman yang jelas tentang tujuan sasaran proyek multimedia. Seperti pertanyaan-pertanyaan yang sering terjadi, misalnya untuk siapa multimedia dituju, bagaimana multimedia ini akan digunakan, atau apa yang ingin dicapai dengan multimedia ini. Yang kedua ialah pemilihan jenis multimedia.
Yang ketiga ialah konten atau materi. Seperti identifikasi jenis konten ini akan disertakan dalam multimedia seperti teks, gambar, audio, video, animasi, maupun elemen-elemen interaktif. Yang keempat ialah jangka waktu, di mana di sini perlu untuk menentukan atau menetapkan jangka waktu yang sangat realistis untuk mengembangkan multimedia yang pasti dalam proses pembelajaran. Yang kelima ialah evaluasi dan umpan balik. Nah, setelah kita mendapatkan evaluasi, maka kita perlu untuk melakukan umpan balik agar multimedia ini berjalan dalam proses pembelajaran yang baik dan nyaman dan efektif. Nah, pada materi yang terakhir ialah kesimpulan, di mana kita sebagai seorang pendidik ini perlu mengambil sebuah inisiatif atau gebrakan baru yang bersifat progresif dalam menentukan metode pengajaran, terutama saat melibatkan kegiatan pembelajaran, di mana hal-hal yang perlu kita ambil atau kita memerankan multimedia dalam proses pembelajaran agar semua materi itu tersalurkan dengan baik dan siswa dapat menyerap pembelajaran dengan menyenangkan, dengan efektif maupun efisien. Sekian pembahasan kita kali ini, terima kasih atas waktunya, see you next video, bye-bye.